Pak Reza, ini menarik kalau kemudian Rusia sudah mulai semakin menunjukkan langkahnya untuk soal konflik Timur Tengah ini. Bahkan kemudian kemarin berbincang dengan Presiden Trump dan informasi yang kami dapatkan ini adalah atas inisiatif Amerika Serikat. Tapi menariknya ketika diberikan usulan gagasan tentang solusi terkait di Timur Tengah, dalam hal ini adalah Iran, justru Trump seperti seolah-olah menolak mentah-mentah begitu tawaran dari Putin bahwa lebih baik urusin saja itu soal Ukraina, hentikan saja perang di Ukraina daripada mengurusi Timur Tengah dalam hal ini Iran. Analisis Anda seperti apa melihat ini, Pak? Ini telepon pertama antara Putin dan Donald Trump ya. Sebenarnya masing-masing pihak itu harus hati-hati sekali ya, menurunkan ego. Putin barangkali berpikir bahwa dia bisa mempengaruhi Donald Trump untuk mencapai sebuah exit strategi yang baik. Memang kalau Putin yang bicara, itu akan sangat diperhatikan oleh Donald Trump, akan sangat dimengerti dan juga akan dipertimbangkan. Karena kalau Putin bicara, itu berbicara dengan data real. Kalau perlu Putin bisa menunjukkan data yang terjadi saat ini. Kemudian Putin juga bisa mengatakan ini akan ada potensi untuk perang dunia ketiga. Dan untuk itu diperlukan satu jalan tengah. Tentunya jalan tengah itu akan ditolak oleh Trump karena Trump ini orang yang sangat egonya sangat tinggi. Tepat sekali dia mengatakan kira-kira janganlah Anda mengurus soal kami karena urusan Anda sendiri belum beres. Itu ada betulnya juga begitu ya. Tapi masalahnya ini adalah Trump juga membutuhkan sebuah exit strategi. Ini perang dilakukan di wilayah yang sangat jauh dari Amerika. Sedangkan Putin relatif lebih mudah menyelesaikan masalah Ukraina di perbatasannya. Dan untuk itu tentunya Donald Trump akan mengatakan, saya mungkin akan bicaranya Trump itu selalu angkuh ya. Akan menghentikan perang ini, tapi syarat saya harus dipenuhi. Pertama, ganti pemerintahan. Kedua, kalaupun ada pemerintahan berasal dari orang-orang dalam negeri, itu harus sesuai restu saya. Kemudian fasilitas nuklir itu harus dihentikan. Kemudian rudal balistik program-programnya dihentikan juga. Dan mungkin akan ada syarat-syarat tambahan dari Donald Trump. Tapi yang jelas, Trump ini sebenarnya membutuhkan exit strategi. Trump sudah mencoba berbicara dengan tokoh Italia. Dan ternyata ini ditolak oleh Iran. Karena Iran berpikir, saya adalah negara yang diserang. Kenapa saya harus meminta perdamaian? Justru Anda yang menyebabkan krisis ini terjadi. Dan krisis ini akibat Anda dan Israel akan bergerak menjadi krisis global. Jadi tentunya tanggapan pihak Iran ini tepat juga begitu. Jadi untuk hal ini keadaan sedang sangat sulit dan Iran tampaknya di bawah pemimpin yang baru itu benar-benar siap untuk sebuah perang jangka panjang. Kalau perang jangka panjang ini terjadi, tentunya yang akan panik adalah masyarakat Amerika Serikat karena terus terang Trump mengatakan perang ini akan selesai 4 hari. Baik, dan pemerintahan di Iran akan digantikan dengan yang lebih moderat. Tapi ini tidak terjadi. Pak Reza, saya izinkan saya menggarisbawahi tadi jawaban Anda tentang bahwa Trump, dalam hal ini Amerika Serikat, yang membutuhkan exit strategi. Ketika membutuhkan exit strategi, artinya ada kelemahan di sana. Apakah Anda setuju soal itu? Tepat sekali. Memang perang ini dirancang secara salah. Trump tidak mendapatkan restu Kongres. Kemudian Trump over optimistic. Kemudian Trump melihat bahwa sebenarnya yang meninggal itu sudah di atas 6. Yang terbuka untuk umum yang meninggal adalah 6 kan. Tapi kan mustahil sebuah peluru kendali itu hanya menyasar satu basis. Peluru kendali sebagaimana dijanjikan oleh pemimpin Iran akan menyerang basis-basis Amerika Serikat yang bertebaran di Timur Tengah. Dan basis-basis itu ada di Saudi Arabia, di Irak, di Uni Arab Emirat, di Kuwait. Dan ini tentunya sudah disasar dengan sangat tepat oleh pihak Iran. Dan saya pikir pemerintah Amerika Serikat saat ini sedang mencicil jumlah prajurit-prajuritnya yang wafat. Dan untuk itu kalau saya merujuk kepada statement dari Garda Revolusi, itu sudah di atas 100. Dan Amerika Serikat sangat menyimpan ini rapat-rapat. Karena ini kalau terbuka kepada umum, maka ini akan mempercepat proses impeachment atas dirinya sendiri. Oke, baik. Artinya Trump dalam hal ini lemah dalam soal kondisi sekarang dalam perang melawan Iran ya, atau agresi kepada Iran. Justru posisi Trump itu sebenarnya lemah. Di dalam negeri tadi Anda sebutkan juga ada ancaman impeachment karena meluncurkan perang tanpa ada persetujuan dari Kongres atau parlemen begitu ya kurang lebih. Sementara secara hukum internasional disebut banyak melanggar di situ. Bisa disebut sebagai pelanggar war criminal ya. Kalau kurang lebih disebut seperti itu. Apakah seperti itu kondisinya, posisi dari Trump saat ini Pak Reza?
Ya, tepat sekali. Hukum perang internasional atau hukum humaniter internasional itu melarang keras penghancuran atas objek sipil, infrastruktur vital, dan benda cagar budaya yang tidak memiliki fungsi militer. Dan kita lihat beberapa saat lalu, Tomahawk itu sudah menyerang sekolah. Dan selain sekolah, Tomahawk hari-hari sebelumnya sudah menyerang rumah sakit, tempat ibadah, kemudian sarana air bersih dan pemukiman warga sipil. Ini bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Dan saya tidak tahu apakah Trump sadar soal ini. Karena bagi seorang Trump yang penting tujuan itu menghalalkan cara. Cara akan Baik. halal kalau nanti sasarannya tercapai. Dan untuk itu media massa bersama Trump, military industrial complex bersama Trump, dan juga Ya. AIPAC atau American Israel Public Affairs Committee juga bersama Trump. Jadi Trump masih sangat tinggi, apalagi dia didukung oleh Menteri Pertahanan Hegseth yang seringkali berbicara tanpa data. Dan ini sebenarnya sangat membahayakan bagi Amerika Serikat sendiri. Dan ternyata Oke. masyarakat Amerika Serikat itu banyak yang tertipu. Mereka sudah memberikan sebuah cek kosong pada Donald Trump, dan Donald Trump ternyata melakukan suatu perang yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai luhur Amerika Serikat sendiri.